Kamu tahu kan betapa berbahayanya itu? Tapi aku melihatnya dalam mimpiku, Camilla. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, dia dimarahi. Begitu ia memberitahu Duk Sorpel bahwa dirinya telah melompat ke danau roh demi mengambil telur Divine Beast, sang Duk langsung meledak marah. Bahkan Lutfil yang jarang menunjukkan emosi, kini mengernyit dalam-dalam. Sorot matanya penuh ketidaksetujuan. Sementara itu, Raffi hanya diam, namun kedua jarinya menekan pelipis dengan kuat. Maaf, tapi tidak perlu khawatir, tidak ada yang melihatku. Apa? Aku pastikan tidak ada orang di sekitar. Ini tidak akan mencoreng reputasi keluarga. Bukan itu masalahnya. Itu tidak relevan. Kamu bodoh ya? Bagaimana bisa kau mengucapkan hal seperti itu? Apa mereka marah karena aku bertindak ceroboh sebagai seorang lady dari keluarga Sorpel? Camilla berkedip bingung. Melihat kesalahpahamannya, ketiga pria itu menghela nafas bersamaan. Jangan pernah lakukan hal berbahaya seperti itu lagi. Itu sebenarnya tidak terlalu berbahaya, Camilla. Nada mereka bertiga menyebut namanya secara serempak membuat Camilla terkejut. Sejak kapan mereka bisa begitu kompak? Iya, aku mengerti. Akhirnya, Camilla menyerah di bawah tatapan mereka yang terpaku padanya. King, harimau kecil itu entah sejak kapan sudah naik ke pundaknya, kembali menjilat wajahnya seolah sedang menghiburnya. Kenapa kamu terus menjilatiku? Anak harimau itu terus-menerus menjilat tangan dan wajahnya setiap ada kesempatan. Dia bukan permen, jadi kenapa makhluk itu begitu terobsesi padanya? Itu menyerap energimu untuk tumbuh. Energi? Duk Sorpel menjelaskan pertanyaannya. Makhluk suci tumbuh dengan menyerap energi murni dari manusia. Camilla menatap harimau kecil yang masih menjilat wajahnya dengan rasa terkejut. Tapi kebiasaan menjilat ini sepertinya hanya dimiliki yang satu ini. Duk Sorpel tersenyum tipis, seolah bisa menebak apa yang ada di pikirannya. Biasanya, makhluk suci hanya perlu berada di dekat seseorang yang memiliki resonansi energi dengannya untuk bisa tumbuh. Tidak perlu sampai seperti itu. Camilla mengetuk hidung harimau kecil itu pelan dengan jarinya agar berhenti menjilat. King! Harimau kecil itu meringkuk, menutupi wajahnya dengan kedua cakarnya seolah-olah sedang merajuk. Setelah beberapa saat, Camilla kembali menatap Duk Sorpel. Apakah tidak apa-apa kalau makhluk ini tetap bersamaku? Dia menghela nafas pelan. Makhluk suci adalah simbol kepala keluarga. Jika makhluk itu terus mengikutinya alih-alih Duk Sorpel, bisa-bisa menimbulkan masalah yang tidak perlu. Menjadi kepala keluarga tidak berarti memiliki hak atas Divine Beast. Maaf, dia mengulurkan tangan ke arah harimau kecil yang masih bertengger di pundak Camilla. King! Harimau kecil itu tampak ragu, tapi akhirnya memanjat ke tangan Duk Sorpel dengan enggan. Divine Beast sendiri yang memilih pendampingnya. Hanya saja, kebetulan pilihan mereka selalu selaras dengan kepala keluarga. Dia membelai kepala harimau itu dengan lembut, matanya dipenuhi kasih sayang. Kepala keluarga hanya kebetulan memiliki jenis energi yang secara alami menarik Divine Beast. Oh, dan kamu? Duk Sorpel tampak terhibur saat harimau kecil itu menggeliat di tangannya, berusaha kembali ke arah Camilla. Kamu sepertinya memiliki energi yang disukai semua Divine Beast. Aku? Bahkan elang merah sialan itu juga tertarik padamu kan? Ia merujuk pada Jetty, elang suci berwarna merah. Sekarang setelah disebutkan, Camilla teringat bahwa sebelum ia pingsan, Luffy sempat mengatakan bahwa Duk Jabillon ingin menemuinya. Kenapa? Siapa yang tahu? Duk Sorpel menyeringai seolah menyimpan rahasia yang ia nikmati sendiri. Camilla memeluk harimau kecil itu tanpa sadar. Pikirannya kacau balau. Apa aku benar-benar harus memelihara Divine Beast ini di sisiku? Pikirannya yang gelisah mungkin tergambar jelas di wajahnya, karena tiba-tiba Duk Sorpel memanggilnya. Camilla? Iya ayah. Terima kasih ya. Itu adalah ungkapan terima kasih yang terdengar aneh. Wajah Camilla berubah bingung saat ia mendongak menatap pria itu. Duk Sorpel tersenyum lembut. Itu adalah ekspresi tenang dan damai yang belum pernah Camilla lihat sebelumnya. Berkatmu,
Aku telah mewujudkan keinginan lama yang selama ini kusimpan. Apa dia benar-benar bersungguh-sungguh? Benarkah dia tidak menyimpan penyesalan apapun? Keluarga kita akhirnya memiliki Divine Beast lagi. Tahun-tahun penuh kesulitan seolah terlintas dalam benaknya saat ia menghela nafas panjang. Kemudian dia menatap harimau kecil itu dengan hangat. Ini adalah sesuatu yang patut dirayakan. Melihat ekspresi Duk Sorpel yang tampak jauh lebih ringan, Camilla tidak sanggup berkata apa-apa lagi. Jadi, apa semuanya berjalan dengan baik? Sejujurnya, inilah akhir yang ia harapkan. Dia memang merencanakan dan mempersiapkan segalanya untuk hasil ini. Dia bisa saja hanya menyampaikan lokasi telur makhluk suci dengan alasan bahwa ia melihatnya dalam mimpi. Itu yang Dorman katakan padanya setelah ia pulih. Dan dia benar, tidak ada alasan baginya untuk menyelam ke danau itu sendiri. Bahkan jika saat itu ia membawa Duk Sorpel ke danau dengan liontin itu, segalanya bisa diselesaikan dengan mudah. Tapi dia tidak melakukannya. Dia ingin menemukan Divine Beast itu dan menyerahkannya dengan tangannya sendiri. Camilla tidak peduli pada pujian atau reputasi. Fokusnya hanya satu. Aku hanya berusaha agar tidak mati. Dasar bodoh, kau pikir ini semua salah siapa? Maafkan saya, Nona. Setidaknya, sekarang apapun masalah yang akan ia timbulkan, tampaknya kecil kemungkinan ia akan langsung kehilangan nyawanya. Tentu saja, masih terlalu dini untuk merasa benar-benar aman. Dengan orang seperti Raffi dan lainnya yang mengintai di sekitar, bahaya bisa datang dari mana saja. Jadi, aku ingin memberimu hadiah, kata Duk Sorpel. Hadiah? Jika ada sesuatu yang kau inginkan, sebutkan saja. Kau telah membawa sesuatu yang telah lama kami dambakan dalam keluarga ini. Sekalipun harus menghabiskan seluruh hartaku, akan kuusahakan untuk memberikannya padamu. Seluruh hartanya? Tentu saja dia tidak benar-benar bermaksud akan menghabiskan semua kekayaannya. Maksudnya mungkin adalah agar Camilla tidak sungkan dan meminta apapun yang benar-benar ia inginkan, tanpa memikirkan biaya. Apa aku langsung minta uang saja ya? Dia sempat berpikir untuk meminta sejumlah besar uang. Dalam situasi di mana masa depan begitu tidak pasti, hal yang paling ia butuhkan adalah uang. Sesuatu yang bisa membantunya melarikan diri dan menetap di tempat lain jika sewaktu-waktu dibutuhkan. Tapi aku tidak bisa meminta uang secara terang-terangan. Itu terlalu tidak elegan dan bisa menghancurkan kepercayaan yang selama ini ia bangun dengan susah payah. Saat Camilla mempertimbangkan pilihannya, sesuatu menarik perhatiannya, seakan takdir yang memperlihatkannya. Di meja kecil di samping kursi Duk Sorpel ada setumpuk dokumen. Di antara semuanya, yang teratas tampak mencolok. Yang itu, mata Duk Sorpel sedikit membelalak. Apa yang Camilla tunjuk ternyata di luar dugaannya. Camilla, kamu tahu apa yang sedang kamu minta ini? Itu tambang kan? Benar. Apakah aku meminta sesuatu yang terlalu besar? Camilla bertanya dengan ragu, seolah khawatir telah melangkah terlalu jauh. Duk Sorpel segera menggelengkan kepala. Tambang seperti ini bukan sesuatu yang terlalu besar untuk diberikan. Ia baru saja berjanji akan mengabulkan permintaannya, bahkan jika harus menjual seluruh hartanya. Memberikan satu tambang tentu bukan masalah, tapi ada satu hal yang perlu dipertimbangkan. Masalahnya, mineral dari tambang ini tidak terlalu berguna. Awalnya, tambang itu dibeli sebagai tambang emas, tapi ternyata hanya menghasilkan biji yang tidak berguna. Meski sudah meminta pendapat menara sihir tentang kemungkinan nilai sihir dari mineralnya, mereka menyimpulkan bahwa itu tidak ada gunanya. Bahkan, Duk Jabilon baru-baru ini mengusulkan kerjasama untuk mencari potensi lain dari mineral tersebut. Dan sekarang, Camilla justru meminta tambang itu. Meski tidak ada masalah untuk memberikannya, rasanya aneh memberikan sesuatu yang tidak bernilai sebagai hadiah. Aku akan memberimu tambang lain saja, tambang rubi di barat laut, tidak ayah? Camilla segera memotong ucapannya. Ia berusaha terdengar tenang, tapi jawabannya yang terlalu cepat justru mengkhianati kegugupannya. Ia memaksakan senyum cerah.
Aku ingin meneliti sendiri potensi penggunaan mineral-mineral ini. Menelitinya, Duk Sorpel menatapnya dengan sedikit terkejut. Sepertinya permintaan Camilla bukan sekedar impulsif. Dia tahu persis apa yang dimintanya. Itu tidak jadi masalah kan? King? Duk Sorpel tidak langsung menjawab. Ia melirik makhluk suci yang bertengger di pundaknya. Makhluk itu berkedip menatapnya penasaran. Semakin lama, wajahnya terlihat makin mirip dengan Camilla. Tidak ada alasan untuk tidak memberikannya padamu. Yes! Dalam hati, Camilla bersorak senang. Wah, ini benar-benar tambang emas. Camilla menyeringai saat mengamati sampel mineral yang ia terima dari tambang. Apa kau bahkan tahu apa itu sampai bisa sebahagia ini? Kelihatannya cuma batu hitam biasa. Sejak demamnya turun, Herschel bersama Darin dan Perol memandangi Camilla dengan bingung. Ia sudah lama menatap batu hitam itu sambil tertawa seperti orang yang kehilangan akal. Biar ku jelaskan pada kalian apa ini. Baiklah, apa itu? Oh, kamu benar-benar tahu. Camilla tersenyum nakal pada para hantu yang tampak tidak sabar, menahan jawabannya sejenak sebelum akhirnya mengungkapkannya. Ini adalah batu mana? Tidak mungkin, Duk sudah meminta menara sihir untuk memeriksa mineral itu. Menara sihir sebelumnya menyimpulkan bahwa sifat magis dari biji tambang tersebut terlalu lemah, bahkan untuk dijadikan batu mana kelas rendah. Itu karena mereka hanya berkonsultasi dengan menara sihir. Apa maksudmu? Lalu kemana lagi orang harus pergi untuk mengevaluasi batu mana? Menara sihir tidak memiliki penyihir hitam. Para penyihir umumnya terbagi menjadi dua, penyihir putih dan penyihir hitam. Menara sihir hanya terdiri dari penyihir putih, jenis penyihir yang paling umum di benak orang ketika mendengar kata penyihir. Tapi penyihir hitam bekerja dengan prinsip manipulasi mana yang sangat berbeda dan dulu dikucilkan dari masyarakat. Namun sekarang, mereka mulai diakui sebagai bagian penting dalam dunia sihir, meskipun mereka tetap beroperasi secara terpisah dari menara sihir. Dan disitulah letak masalahnya. Mineral dari tambang ini hanya bereaksi terhadap energi unik milik para penyihir hitam agar bisa mencapai potensi penuhnya. Mineral ini tidak bereaksi terhadap mana milik penyihir putih sama sekali. Tapi mereka menunjukkan perilaku yang berbeda saat terkena energi dari penyihir hitam. Mineral ini bisa berubah menjadi batu mana yang jauh lebih unggul dibanding batu mana lain yang ada di benua ini. Dan setelah dimurnikan, batu ini bahkan bisa digunakan oleh penyihir putih. Setelah melalui proses pemurnian, mineral itu menjadi kompatibel dengan sihir penyihir putih, menjadikannya sumber daya yang sangat serbaguna dan bernilai tinggi. Singkatnya, dengan bantuan penyihir hitam, biji tambang ini bisa menjadi sumber daya paling berharga di seluruh benua. Siapa peduli dengan tambang rubi atau berlian? Ini nilainya jauh lebih besar. Para hantu saling bertukar pandang dengan waspada saat Camilla terkikik pelan menatap mineral di tangannya. Oh, benar juga. Tiba-tiba teringat sesuatu. Ia meletakkan mineral itu dan menoleh ke arah Herschel. Herschel, ada apa? Bahkan dalam kondisi setengah sadar, aku masih ingat dengan jelas sesuatu yang kau katakan. Dan itu apa? Camilla menyatukan kedua tangan di depan dada dan membungkuk sedikit. Kau bilang kau punya sesuatu untuk diberikan. Tempat ini masih belum berubah sedikit pun. Camilla kembali berada di makam nasional, tempat di mana ia pertama kali bertemu Herschel. Apa yang sebenarnya ingin dia berikan di tempat seperti ini? Sebagai hadiah karena telah menemukan telur Divine Beast, Herschel sempat memintanya untuk menemuinya di makamnya. Dengan cepat, ia melewati area pemakaman, di mana para hantu terus merintih dan meratap, menuju batu nisan milik Herschel. Sudah sampai ya? Kau bisa saja ikut denganku, kenapa malah datang lebih dulu? Camilla menatapnya dengan kesal. Mereka masih bersama sampai pagi tadi. Jadi kenapa dia malah muncul di sini duluan? Dan kenapa harus di tempat seperti ini?
Apa ada sesuatu yang dikubur di dalam makam itu? Jangan-jangan dia benar-benar ingin Camilla menggali tanahnya. Makam para bangsawan kadang memang menyimpan barang-barang berharga yang ikut dikubur bersama jenazah. Dan hal itu sempat memunculkan profesi pencuri makam secara profesional. Apa dia berniat menjadikannya pencuri makam? Di sini, Herschel membawanya ke sebuah titik di belakang batu nisannya. Galilah di sini. Dasar hantu. Camilla sudah mencurigainya, tapi mendengar langsung permintaan itu membuatnya mundur selangkah. Meskipun reputasiku sudah buruk, aku tidak mau menambah gelar pencuri makam ke dalam daftar. Hah? Apa yang kamu pikirkan? Herschel menatapnya dengan ekspresi tidak percaya, lalu menghela nafas panjang. Aku tidak menyuruhmu menggali kuburan, hanya gali tanah di titik ini saja. Camilla menatap area yang dimaksud. Itu hanya tanah biasa. Nada suaranya terdengar kesal. Camilla membalasnya dengan tatapan ragu. Dia bahkan tidak membawa sekop. Kalau Herschel bilang sebelumnya, dia pasti sudah menyiapkan alat. Menghela nafas pendek, Camilla akhirnya melepas salah satu sepatunya dan mulai menggali menggunakan ujung haknya yang runcing. Belakangan ini, sepatu haknya ternyata seringkali berguna untuk hal-hal tak terduga. Tanahnya lebih gembur dari perkiraannya, jadi proses menggali pun jadi cukup mudah. Camilla belum menggali terlalu dalam ketika sesuatu yang aneh mulai terlihat. Apa ini? Sebuah biji. Benda itu memang tampak seperti biji, tapi memancarkan cahaya samar. Apa ini telur Divine Beast yang lain? Itu adalah obat. Obat? Yang ini? Obat penawar racun. Kenapa benda seperti ini dikubur di sini? Tidak masuk akal jika obat penawar racun dikubur di dalam makam. Kamu tahu bagaimana aku mati, kan? Kamu diracuni di istana. Kamu mengatakannya dengan santai sekali, padahal kau sedang bicara dengan korbannya. Itu kan berita lama. Jadi maksudnya apa? Itu racun yang sangat kuat. Ya, aku bisa membayangkannya. Kalau bisa membunuh seorang master seketika, berarti racunnya pasti luar biasa mematikan. Bahkan setelah aku mati, tubuhku masih terus melawan racunnya. Itu terdengar tidak masuk akal. Camilla menatapnya dengan ekspresi skeptis, tapi Herschel hanya menghela nafas dan melanjutkan. Energi level masterku terus melawan racun itu bahkan lama setelah aku mati, sampai tubuhku benar-benar membusuk. Dan dia menyaksikan semuanya terjadi. Camilla menggelengkan kepala pelan. Membayangkannya saja sudah mengerikan. Diperlukan mental seperti apa untuk menyaksikan tubuhmu sendiri membusuk? Dan biji itu adalah hasilnya. Camilla menjatuhkan biji yang bercahaya itu. Mengetahui bahwa itu adalah hasil dari tubuh yang membusuk, membuatnya enggan untuk menyentuhnya. Itu barang berharga. Itu berisi semua energi yang telah dimurnikan dari racun di dalam tubuhku. Itu malah terdengar lebih menjijikkan. Camilla menghela nafas kecil dan memungut kembali biji itu. Dan kau bilang ini obat. Biji itu bisa menetralisir hampir semua jenis racun. Kalau kamu meminumnya sebelumnya, kamu tidak akan bisa diracuni. Baiklah, Camilla menjawab dengan campuran ketidakpercayaan dan rasa tidak nyaman. Dia memang pernah mengalami kematian berkali-kali, tapi belum pernah mati karena racun. Rasanya sulit membayangkan apa gunanya ini untuknya. Apa ada hal lain lagi? Hal lain? Seperti harta keluarga yang hanya kau yang tahu? Atau lokasi rahasia mungkin? Tidak ada yang terlintas di benakku. Ah, begitu. Melihat Camilla yang tampak kecewa, Herschel tidak bisa menahan tawa kecilnya. Anak yang menarik. Kadang dia terlihat licik dan penuh perhitungan, tapi di saat lain dia tampak polos dan jujur layaknya anak kecil. Herschel menatapnya dalam diam beberapa saat. Nak, kamu mau menyuruhku melakukan tugas lain lagi? Kenapa dia memanggilnya begitu lembut sekarang? Camilla langsung menatapnya curiga. Tangan Herschel bergerak di atas kepalanya. Camilla sedikit tersentak, tapi saat menyadari bahwa dia hanya menepuk kepalanya, dia tetap diam di tempat. Dia tidak bisa merasakan sentuhan itu secara langsung.
Tapi ekspresi di wajah Hersel menggugah sesuatu dalam dirinya. Itu mengingatkannya pada nenek Jihyun yang menatap Jihyun dulu. Terima kasih. Itu adalah ungkapan terima kasih yang sederhana, namun Camilla bisa merasakan ketulusan di dalamnya. Pada saat itu, wujud Hersel mulai memudar dan larut menjadi cahaya lembut. Menyadari arti dari kejadian itu, Camilla diam-diam mengabadikan sosoknya yang mulai menghilang ke dalam ingatan. Akhirnya, Herschel terbebas dari semua penyesalan yang mengikatnya dan dia bisa melanjutkan perjalanannya. Dia tersenyum cerah pada Camilla, tapi tidak mengatakan apapun lagi. Camilla tetap berdiri di tempat, diam-diam mengantar kepergiannya sampai wujudnya benar-benar menghilang.